Keluarga Hong datang ke villa mereka dan menemukan para pengunjuk rasa serta reporter yang telah menunggu. Grace melalui sambungan telepon memberitahu bahwa gerbang belakang aman untuk dimasuki. Namun pada kenyataannya, Grace memanggil keluarga Hong ke sana agar para reporter dapat mengambil foto secara leluasa. Untungnya Hyun Woo tiba dan menghalangi pandangan para reporter yang tersembunyi. Lalu kemudian memanggil keluarga Hong untuk duduk di dalam van. Itulah sebabnya pada episode sebelumnya kita menyaksikan Hyun Woo membawa mereka semua ke Yongduri. Hal itu tentu saja membuat keluarga Hyun Woo terkejut melihat keluarga itu datang ke desa mereka, namun tetap menyambut. Ada kejadian lucu ketika Sunhwa ingin kembali ke Seoul, tapi malah menginjak kotoran sapi. Kemudian saudara perempuan Hyun Woo membersihkan alas kaki mahalnya dan menyadari bahwa alas kaki itu mahal harganya. Hanya saja, Sunhwa masih gengsi dan menyuruh sepatu itu untuk dibuang saja. Keluarga Hyun Woo membuat makan malam untuk seluruh pertemuan. Ayah Hae-in, meski enggan, setuju bahwa makanannya terasa sangat lezat, sementara Suchol pilih-pilih hanya minum air dari botol kemasan. Hae-in membuat dia sadar, mengejutkan pertemuan tersebut saat dia memukul kepalanya. Sementara saudara Hyun Woo mencuci piring, mereka mendiskusikan apakah Hyun Woo dan Hae-in mungkin akan kembali. Tapi Hae-in sendiri tampaknya menyangkal semua asumsi tersebut. Di sisi lain, Suchol kaget diberi handuk berusia 8 tahun. Ia pun menangisi istri dan anaknya. Sementara itu di tempat lain, Eun Sang menanyakan ibunya tentang keputusannya mengusir keluarga Hong dari rumah mereka. Jelas dia tidak senang berpisah dari Hae-in. Eun Sang kemudian mengatakan jika jelas tujuannya dengan tujuan ibunya berbeda. Kembali ke Yongduri, orang tua Hae-in mendengarkan Suchol menangis hingga tertidur. Bumja menelpon kakak tertuanya dan merasa bersalah atas kondisi ketua. Di waktu yang sama, wanita tua penderita demensia menemukannya dan mencoba menghiburnya. Dia berbohong tentang pria yang tak dikenal yang mencarinya dan meminta Bumja berpura-pura menjadi putrinya. Sambil canggung berbicara melalui teks, Hae-in menyadari bahwa Hyun Woo lah yang dia temui pada hari terakhir sekolah menengahnya di Korea Selatan. Karena dia selalu menyimpan pemutar MP3 yang ada tulisan logo H-nya. Dia mencoba untuk mengujinya, tetapi berpikir bahwa Hae-in tidak senang. Hyun Woo menekankan bahwa dia tidak mengingat apapun. Dia lalu mencoba mengalihkan pembicaraan bahwa dia besok akan bekerja pagi-pagi sekali. Keesokan harinya, Hae-in menawarkan untuk membantu ibu Hyun Woo yang membuat japchae. Dia meminta Hae-in memotong wortel, tetapi Hae-in tidak mengerti. Pelan-pelan kemudian dia mengajari bagaimana melakukannya. Sementara itu, Sunhwa bertemu Misun, saudara perempuan Hyun Woo yang mencoba mengembalikan sepatu haknya. Namun ternyata sepatu itu diberikan kepadanya. Sebagai imbalannya, Misun menawarkan untuk menata rambutnya. Namun saat di salon, para wanita tetangga muncul dan mengkritik Sunhwa dan tidak menyadari kehadirannya. Karena kesal, Sunhwa pun pergi. Eun Sang adalah ketua termuda dan mencoba mengembangkan bisnisnya. Hyun Woo menjelaskan kepadanya bahwa dia sedang mencari pekerjaan baru dan meminta Eun Sang untuk mengerti, dan dia melakukannya. Saat ditanya tentang keberadaan Hae-in, Hyun Woo berpura-pura tidak tahu. Kenyataannya, Hyun Woo sedang mengumpulkan bukti yang memberatkan Eun Sang. Sementara itu, Grace yang bermimpi merebut posisi CEO Hae-in kecewa mengetahui Eun Sang dan ibunya tidak punya rencana seperti itu untuknya. Hyun Woo dapat menemukan orang yang memulihkan rekaman CCTV dari lokasi perburuan. Dari situ terungkap bahwa Dahye sebagai pelaku di balik serangan babi hutan. Suchol akhirnya mengetahui bahwa Gun-woo bukanlah anaknya. Dari sebuah catatan terungkap pula usia asli Dahye dan bagaimana latar belakang keluarganya. Terlepas dari kenyataan ini, Suchol patah hati karena Dahye meninggalkannya dan menangis di hadapan Hae-in yang mencoba menghiburnya secara diam-diam. Di tempat lain, Dahye merasa kesepian, harus mengurus anaknya sendirian. Dia lalu teringat dengan kepedulian Suchol terhadap anaknya. Di tempat lain, Hyun Woo menjelaskan rencana tindakan selanjutnya kepada temannya Kim Yang-gi.
Dia akan menuntut Eun-sang atas penipuan investasi dan menggunakan taktik Eun-sang untuk mendapatkan kembali saham Queens. Hyunwoo mengetahui bahwa para pengunjuk rasa adalah korban kontrak ganda dan penipuan tanah. Kembali ke Yongduri, ayah Hae-in, Bum Jun, mencoba menghubungi semua kontaknya tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah minum dengan ayah Hyunwoo, Bum Jun menceritakan bahwa sahabatnya menolak meminjamkan 20 juta won dan sebagai kepala keluarga dia merasa terhina. Dari sekian banyak sahabatnya yang pernah ia bantu, tidak ada satupun yang mau peduli kepadanya. Kemudian Hae-in mengalami halusinasi lagi dan pingsan. Tiba-tiba dia terbangun dan bertemu dengan seluruh keluarga yang merasa prihatin, kecuali ibunya. Sampai saat ini, penyakit Hae-in masih disembunyikan. Keluarga hanya bisa menghibur dengan menjanjikan dokter terbaik untuknya. Bum-ja mencoba membujuk Sunhwa untuk bersikap baik terhadap Hae-in, mengetahui bahwa dia akan menyesali perilakunya jika dia mengetahui kebenaran tentang penyakit putrinya. Namun itu sia-sia. Di sisi lain terungkap bahwa Hyunwoo sedang menyelidiki kasus penipuan tanah. Dia menjelaskan situasinya kepada Hae-in dan memberitahunya bahwa dia menggugat broker tersebut dan memberinya perintah larangan terbang dari pengadilan. Sebenarnya, Hae-in diam-diam sudah mengetahui apa yang dilakukan Hyunwoo dari sekretarisnya. Sementara itu, Eun-sang mengunjungi kamar Hae-in dan menemukan kartu identitas rumah sakitnya. Dia pergi untuk memeriksa laporannya dan menemukan bahwa dia hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Pada saat yang sama, Hae-in tiba untuk mendapatkan suntikannya di rumah sakit. Dr. Hae-in menelpon Hyunwoo tentang kehadiran Eun-sang. Dan Hyunwoo segera menemui Hae-in di sana, menginformasikan tentang situasi. Alhasil keduanya bisa kembali ke Yongduri menghindari kejaran Eun-sang. Kemudian, Eun-sang dan Sul-hee kembali berselisih soal Hae-in. Setelah itu, Eun-sang diam-diam memindahkan ketua. Sul-hee jelas kebingungan, namun ia memiliki banyak rencana. Dalam perjalanan pulang kerja, Hyunwoo menerima pesan ancaman untuk mencabut perintah larangan terbang, kemudian bertemu broker tersebut dengan beberapa premannya. Sementara itu, Eun-sang yang kehilangan jejak Hyunwoo justru bisa tiba di Yongduri dan bertemu dengan Hae-in. Hyunwoo menolak permintaan broker dan harus bersedia bertarung dengan para preman itu untuk mempertahankan diri. Suchol menemukan sasana tinju Hyuntae, di mana dia mengetahui Hyunwoo sebenarnya adalah seorang petinju profesional. Secara bersamaan, Hyunwoo melawan broker dan anak buahnya dan menyerahkan mereka ke polisi. Eun-sang mengancam Hae-in untuk kembali, atau dia akan memberitahu orang tuanya tentang kondisinya. Suchol dan Hyuntae kembali ke rumah saat Suchol menuntut Eun-sang karena memanfaatkannya. Dia memintanya untuk memberitahu dia jika Dahye baik-baik saja, tetapi Eun-sang pergi begitu saja. Setelah peristiwa ini, Eun-sang menghubungi Dahye, memastikan semua saluran komunikasinya terputus. Saat Dahye bertanya kepadanya tentang Suchol, Eun-sang berbohong bahwa Suchol marah padanya dan ingin membalas dendam. Hae-in menunggu Hyunwoo kembali karena dia terlambat dan khawatir melihat dia memar. Dia pun mengoleskan salep dan perban pada lukanya. Momen itu membuat Hae-in sadar jika sebenarnya ia sangat mencemaskan Hyunwoo. Ia lalu menyuruhnya berjanji untuk tidak membuatnya khawatir. Saat sarapan keesokan harinya, Suchol dan Hyunwoo berbohong tentang terjatuh sebagai penjelasan atas memar mereka. Saat Hyunwoo pergi, Suchol hampir bercerita tentang Eun-sang, tapi Hae-in menyela keduanya. Dia telah menyuruh Suchol untuk merahasiakan kehadiran Eun-sang dari semua orang. Dia mengoleskan kembali salep dan plester pada wajah Hyunwoo, dan Hyunwoo memutuskan untuk pergi sebentar lagi. Perhatiannya ini membuat Hyunwoo semakin rindu dengan Hae-in. Oleh karena itu, mereka menikmati es krim sambil berbincang-bincang. Hae-in berkomentar bahwa jika mereka putus lebih cepat, Hyunwoo akan menemukan orang yang lebih baik. Tapi Hyunwoo menekankan bahwa dia akan membuat keputusan yang sama di masa lalu dan akan memilih Hae-in lagi. Sementara itu, Sul-hee sedang mencari ketua dan Eun-sang justru bertekad menikahi Hae-in. Hyunwoo telah dipindahkan ke posisi berbeda atas tuduhan malpraktik yang diancam Eun-sang kepadanya. Eun-sang selanjutnya memberitahu Hyunwoo tentang kunjungannya ke Yongduri.
Mendengar itu tentu saja Hyunwoo kaget. Di tempat lain, Sulhi membuat kesepakatan dengan Grace untuk melacak ketua sambil menawarkan posisi CEO sebagai imbalannya. Berita relokasi ketua sampai ke Bomja yang berangkat ke Seoul saat itu juga. Saat dalam perjalanan, dia bertemu Yongsong, putra dari wanita penderita demensia yang menyuruhnya makan daging di saat-saat sulit. Dari pertemuan mereka ini menjadi jelas duduk permasalahan sebenarnya. Di sisi lain, ayah Hyunwoo telah digantikan sebagai kepala desa dan dia merasa terganggu dengan perubahan baru yang terjadi. Dia dan teman-temannya merencanakan protes, namun tidak tahu bagaimana memulainya. Saat berada di sasana tinju, Suchol tiba-tiba teringat permainan yang sering dimainkan Dahye dan memeriksa bahwa dia sedang online 2 jam yang lalu. Dari situlah ia kemudian bisa berkomunikasi dengan mantan istrinya itu. Ketika mencari keberadaan ketua, Grace bertemu Hyunwoo, Kim Yang-gi, dan Bomja. Ketiganya kemudian mengancamnya tentang penghindaran pajak dan malpraktiknya. Grace pun tidak berkutik, hingga kemudian setuju untuk membantu mereka. Sebagai langkah awal, mereka memutuskan untuk mencari rumah sakit terdekat, karena ketuanya berada dalam posisi kritis, sehingga harus direlokasi lebih jauh. Tentu semua tidak sesederhana itu, karena pasti ketua dijaga dengan sangat ketat. Di salon, para wanita tetangga dengan setengah hati meminta maaf kepada Sonhwa atas komentar mereka hanya untuk membuatnya semakin kesal. Dia pergi membeli kopi, tetapi kartunya tidak berfungsi. Untungnya ibu Hyunwoo datang dan membayarnya. Dia membuat Sonhwa membalasnya dengan membuatnya bekerja di kebun. Hanya saja karena ini adalah pertama kali baginya, tentu dia sulit untuk menyesuaikan. Di sisi lain, Hae-in mengetahui tuduhan palsu Eun-sung tentang Hyunwoo dari mantan sekretarisnya. Dia memanggilnya hanya untuk diancam lagi, kali ini dengan Hyunwoo sebagai jaminan. Hyunwoo pulang ke rumah, kemudian bertanya tentang Eun-sung dan Hae-in. Namun semakin diceritakan, dia semakin cemburu. Tanpa diduga, Sonhwa makan dengan lahap, serta dapat tidur nyenyak di malam hari tanpa memerlukan obat setelah seharian bekerja keras. Ayah Hyunwoo iseng-iseng bertanya kepada ayah Hae-in bagaimana cara hidup orang kaya. Sementara itu, Hae-in merasa tidak nyaman ketika Hyunwoo menanyakan tentang Eun-sung. Dia menyuruhnya untuk tidak usah mengkhawatirkannya, ia memiliki solusinya sendiri. Keesokan harinya, ibu Hyunwoo menemukan jejak dedaunan sampai ke kamar Hae-in. Dan dia mendengar dia berbicara dengan dokter. Hyunwoo kemudian memberitahunya tentang situasi Hae-in dan meminta ibunya untuk merawatnya. Saat sarapan, ibu Hyunwoo menyiapkan pesta untuk Hae-in dan sangat memperhatikannya. Namun di satu sisi, suaminya memergokinya menangis. Hal itu memicu kesalahpahaman, di mana dia menganggap istrinya itu sangat sedih setelah dia tidak menjadi kepala desa lagi. Hae-in merasa bingung ketika ibu Hyunwoo begitu memperhatikannya. Di permainan game, setelah menunggu lama, Suchol berhasil menangkap Dahye dan mengiriminya pesan teks memberikan arahan tentang vaksinasi Gunwoo. Hal ini mengingatkan Dahye betapa sayang dan penuh kasih sayang Suchol terhadap dirinya dan Gunwoo. Sonhwa bertengkar dengan Hae-in. Dia mengira jika putrinya itu akan bersekongkol dengan Eun-sung karena dia akan pergi ke Seoul. Namun ibu Hyunwoo tiba tepat waktu dan memberi Hae-in tumpangan dengan traktornya. Di tempat lain, Grace dan Bomja berhasil menemukan ketua. Hae-in sedang mempersiapkan konferensi pers untuk Eun-sung tanpa sepengetahuan Hyunwoo. Dia mengetahuinya hanya setelah keduanya berangkat ke konferensi. Hyunwoo kemudian memutuskan mengikuti mereka. Pada konferensi pers, Eun-sung menjelaskan kembalinya Hae-in ke posisi semula. Namun Hae-in justru berbalik arah yang berbeda dengan Eun-sung, bahwa dia mengungkapkan ancaman Eun-sung terhadap dirinya yang melatar belakangi dia kembali dan dijanjikan akan menikah dengannya. Hyunwoo yang tadinya kecewa berubah pikiran. Dia dan Hae-in berbagi pandangan penuh arti. Dalam epilog,
Terungkap bahwa itu adalah Hyunwoo yang mabuk di balik jejak dedaunan, mencoba memastikan apakah Hae-in mencintainya. Kita melihat klip masa lalu keduanya, di mana Hae-in meminta Hyunwoo untuk melindungi dirinya, yang begitu lucu ketika dia mabuk. Hyunwoo yang mabuk berhenti di luar pintu Hae-in dan mengaku bahwa dia mencintainya. Hae-in mendengar pengakuan ini dari balik pintu, lalu kemudian tersenyum. Sekarang semua menjadi jelas bahwa keduanya saling mencintai dan perceraian kemungkinan tidak mungkin terjadi. Sebab kita tahu bahwa Hae-in sendiri menahan surat perjanjian perceraian. Nah, apa yang akan terjadi setelah ini pasti akan sangat seru untuk dinantikan. Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.